Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita sampai ke ayat yang Allah sendiri yang sebut. Judul ini adalah kalimat Allah langsung. Apa kata Allah? Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian berinfak dengan sukarela atau terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Itu kalimat Al-Quran. Ya, itu Allah yang bilang. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian berinfak dengan sukarela atau terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Nauzubillah min dzalik. Sebab turun ayat ini kita baca, ini bagus. Dan rasa-rasanya penyebab turun ayat ini banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi ayat ini turun ada sebabnya Bu, Pak. Ayat ini turun 53, 54, itu ada sebabnya. Besok di 55, panjang umur, ya 55, itu kita ketemu orang-orang kok kaya, sukses, hidupnya enak gitu ya. Nanti Allah bilang lagi, kau jangan takjub, biasa aja. Ada lagi ayatnya gitu ya. Ini hari ini kita ketemu ayat yang rasa-rasanya penyebab turunnya itu kayaknya kita pernah mendapati lah orang-orang ada seperti itu, bahkan mungkin kita sendiri. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat 53, 54 ini ada asbabun nuzulnya. Jadi turunnya itu ada sebab. Oke, semua ayat itu ada sebabnya. Nah, sebab turun ayat ini adalah seorang di Madinah, Muslim ya. Oke, makanya kita ngasih judul gara-gara hati, oke? Nah. Hadis ini riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikisahkan ada seorang laki-laki di Madinah pada masa Nabi namanya Jid bin Qais. Jid bin Qais. Ketika terjadi perang Tabuk, masih ingat perang Tabuk ya? Kita 3 edisi ini perang Tabuk terus ya. Ya. Jadi Jid bin Qais ini tidak mau ikut. Maka dia datang kepada Nabi mengemukakan alasan. Jadi kenapa dia nggak mau ikut perang Tabuk? Dia punya alasan. Apa kata Jid bin Qais? Ya Rasulullah, aku tidak pergi ke perang Tabuk karena takut tersandung melihat perempuan-perempuan Romawi yang cantik-cantik. Alasannya masuk akal ya. Masuk akal. Ya sama lah teman ibu masih muda. Kenapa enggak ngaji? Ustadznya masih muda. Alasan aja itu. Enggak ngaji bilang aja enggak ngaji, betul kan? Kalau sudah tua, ustadznya sudah tua. Lihat Jid bin Qais. Jadi Bu, dulu saya itu enggak mau ngisi kajian sosialita muda. Dulu saya enggak mau. Alasannya apa? Wah, cantik bahaya, saya pikir gitu ya. Ketika ini saya baca, saya mau ngisi. Ya, jangan. Jangan hanya karena di situ isinya banyak cewek-cewek cantik terus enggak mau ngisi dakwah, bahaya juga kan? Padahal mereka mau mendengarkan ilmu. Ya. Jadi enggak boleh ustadz itu ngasih syarat pokoknya yang ngaji harus tua, enggak boleh. Ngaji kok banyak syarat, betul? Atau ngaji kok harus muda gitu ya. Ya kasihan yang udah enggak muda. Nah, Jid bin Qais bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku tidak ikut perang Tabuk, takut tersandung. Karena perempuan-perempuan Romawi ini cantik-cantik ya Rasulullah. Sementara aku adalah laki-laki yang sulit menjaga pandangan. Tapi walaupun fisikku tidak ikut ya Rasulullah, aku serahkan hartaku. Lihat, aku serahkan hartaku. Aku tidak ikut karena khawatir, ya.
Nanti perempuan Romawi ini yang cantik tadi membuat hatiku terpikat, tapi aku serahkan hartaku, aku tidak ikut, tapi harta aku infakkan. Ya, aku serahkan hartaku kepada engkau untuk bantuan perang. Karena perang itu kan butuh dana ya Bapak Ibu ya. Di jalan butuh makan, butuh minum, ya butuh perlengkapan ya. Ya, perisai, pedang, tombak, kuda, onta, itu semua butuh biaya ya. Tidak didapat gratis. Jadi para sahabat itu bersedekah, berinfak. Kata Jid bin Qais apa? Aku serahkan hartaku kepada engkau untuk bantuan perang. Aku tidak ikut perang. Takut tergoda perempuan cantik tadi. Nah gitu ya. Aku tidak berangkat bu, tapi infak tak titip ya. Kita bagus juga lah yang begitu kan. Betul? Lihat. Lihat. Saya sering ibu-ibu itu cerita ke saya. Teman saya itu nggak ngaji tapi infak terus. Kan gitu ya. Teman saya nggak sholat tapi infak nomor 1. Hah? Ya. Nanti ayat berikutnya itu membuka kedok. Oke. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 53 54 ini. Turun. Posisi Jid bin Qais ingat sebagai seorang muslim, Islam. Ya, Madinah melihat Nabi, sholat di belakang Nabi. Ikut majelis Nabi walaupun tak rutin. Ikut, datang ke majelis ilmu walaupun tak rutin tapi ikut. Ya. Maka turunlah ayat Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian berinfak terpaksa atau sukarela, tetap saja infakmu tidak akan diterima. Tetap saja. Betul, kau serahkan harta untuk bantuan perang tapi tak akan diterima. Sukarela atau terpaksa tidak akan diterima. Ini ngeri loh. Selama ini yang kita tahu yang tidak diterima yang terpaksa. Selama ini yang kita paham sedekah itu, infak itu tidak diterima kalau terpaksa. Ini kata Allah, tau'an au karhan, sukarela atau terpaksa tidak akan diterima. Lebih horor ya. Lebih horor ya. Bapak Ibu, kita yang sering khatam ini kenapa ayat ini selama ini kita tidak kupas? Kan sering khatam kan? Kenapa enggak berhenti sebentar ya Allah? Ada loh infak sedekah itu rupanya walaupun tidak terpaksa, sudah sukarela tetap tidak diterima. Innakum kuntum qauman fasiqin. Itu lantaran kalian termasuk orang-orang fasik, kata Allah. Orang-orang fasik itu ini ya, masalah hati nanti kita bahas. Orang-orang fasik itu sedekah, infak, diterima, tidak diterima, terpaksa atau suka rela. Walaupun suka rela, enggak terpaksa, enggak diterima. Ya, saya bacakan pembukaan tafsir Buya Hamka tentang ayat 53 ini, lihat. Orang-orang yang fasik atau munafik itu, nah ini dia. Orang yang hatinya bermasalah, itu namanya orang munafik. Dia berjilbab, dia berpeci, dia sholat, dia sedekah, dia infak, bahkan dia haji. Tapi Allah menyebutnya munafik. Kalau orang kafir dia tidak sholat. Hati dan perbuatan bermasalah itu namanya kafir. Kalau hatinya beriman, perbuatannya bermasalah itu namanya maksiat. Ma'asi namanya, pemaksiat. Pemaksiat itu adalah orang yang hatinya baik, tapi tingkah lakunya tidak baik. Tapi orang munafik adalah orang yang dia sholat, menutup aurat, bayar zakat. Oke? Dia pakai peci, pakai jilbab, dia haji bahkan umroh, tapi hatinya bermasalah. Allah di dalam Al-Quran menyebutnya munafik.
Jadi tolong kita-kita yang sudah sholat ini ya, yang sudah ngaji, sudah berinfak, sudah bersedekah, hati-hati. Kita masih punya peluang tidak baik. Di mana dia? Munafik. Macam mana orang munafik itu Ustaz? Buya Hamka lanjutkan. Orang-orang munafik itu kalau datang perintah Allah untuk berkorban, berjuang, entah itu harta, jiwa, waktu, tenaga, untuk kepentingan umum, lihat, untuk kepentingan umum. Jadi kalau orang yang hatinya bermasalah itu, ciri-cirinya kata Allah, orang kalau datang seruan, perintah dari Allah, untuk maslahat umum, kepentingan umum, bukan pribadi, bukan kelompok, umum. Ya. Misalkan jalan depan pondok belum misalnya, itu kan umum ya, masyarakat umum yang menikmati, itu umum. Ya, umum itu. Lampu jalan umum, toilet umum, masjid umum, rumah sakit umum, sekolah umum. Segala sesuatu yang bersifat umum itu artinya kita pribadi ini tidak dapat feedback. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang hatinya bermasalah, itu adalah orang-orang ketika datang perintah atau seruan untuk berinfak, berkorban, berjuang. Ya, untuk kemaslahatan umum, mereka pun ada yang sudi mengeluarkan harta benda, ada yang memberikan dengan kepatuhan karena mengambil muka. Nah, mereka infak, mereka sedekah, tapi mencari muka. Oke. Cari muka, infak sedekah karena cari muka. Ini orang hatinya bermasalah berarti. Jangan. Ya. Ibu tahu cari muka kayak mana? Cari muka tahu ya? Ibu kan sudah punya muka. Ngapain dicari? Sudah punya kok, nyari. Maksudnya cari muka itu, maaf, cari perhatian. Ya bahasa agamanya disebut riya. Paham? Riya. Pengen dipuji. Pengen disanjung. Pengen disebut-sebut. Bu, kalau ibu sedekah ke masjid ini, masjid kota ini, Jogja ini, Masjid Darul Kafi ini. Ibu kalau sedekah di sini, Bu, ibu tak dapat muka. Ibu enggak dapat pujian, percayalah. Tapi kalau ibu berinfak ke masjid yang sudah terkenal, ibu cerita enak, betul? Kemarin aku ke Masjid Suciati itu, karena gede, betul? Aku kemarin ke Masjid Gede Kauman karena punya nama. Aku kemarin ke Masjid Nurul Asri, ke Masjid Jogokarian, enak. Tapi kalau ibu cerita, kemarin aku sedekah ke Masjid Darul Kafi, ndi? Ustadz sopo? Ustadz Ransi, sopo iki? Nggak dapat muka ibu. Paham? Kemarin ada ustadz itu saya wakaf ke beliau. Ustadz siapa? Ustadz Ransi. Sopo? Tapi kalau Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, ibu punya muka, betul? Ibu dapat bergaining possession. Nopo iki? Ibu tuh punya nama, betul? Hebat ibu Fulan itu. Kemarin Ustadz Abdus Somad diwakaf 100 juta. Jadi Bu, maaf ya, maaf. Jangan heran kalau ustadz-ustadz besar itu yang wakaf banyak. Orang cari muka. Padahal beliau juga tidak terdesak, betul?
Mobil punya, sopir punya. Ada loh Bu, ustadz-ustadz itu boro-boro mobil, motor aja nggak punya, betul? Peduli nggak orang? Enggak. Kenapa? Tidak terkenal. Kenapa? Kalau tidak terkenal kenapa? Enggak dapat muka. Enggak dapat pujian. Jadi di Indonesia itu banyak masyarakat berpikir bahwa ustadz itu kalau kondang doanya mustajab, kalau tidak kondang tidak mustajab, paham ya? Berpikir gitu ya. Berkahnya berkurang kalau ustadz itu sedikit jamaahnya, salah itu. Berkah itu hanya Tuhan yang tahu. Masih ingat kisah pada masa Hasan al-Basri di Madinah? Ketika semua ulama-ulama kesohor ternama berdoa minta turun hujan, hujan tak turun-turun. Ulama-ulama kondang, ulama-ulama besar, ulama-ulama tingkat tinggi yang ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, terkenal seantero negeri. Berdoa minta turun hujan, tak turun hujan. Kemudian pada malam hari, sepertiga malam, Hasan al-Basri muter-muter. Masih ingat kisah ini? Saya sering sampaikan di majelis Hafizena. Hasan al-Basri di sepertiga malam muter-muter, ada seorang laki-laki rambutnya kusut, bajunya compang-camping, penampilannya tidak karuan, tidak dikenal orang, berdoa, belum selesai berdoa hujan turun. Hujan turun. Kemudian diam-diam Hasan al-Basri mengikuti orang laki-laki ini. Rupanya dia sampai ke tempat rumah penjualan budak. Pagi-pagi Hasan al-Basri datang ke sana. Pengen beli budak, dikeluarkanlah budak satu persatu. Tak ada yang sama muka dengan yang tadi malam. Ini yang terbaik yang saya miliki, kata tuan si budak. Tanya Hasan al-Basri, ada enggak di dalam budak lain? Ada, tapi kalau mungkin Anda enggak mau. Ini budak satu ini enggak jelas ini. Enggak ada yang mau beli. Anda kalau mau beli tak korting 70%. Black Friday, Black Friday. Diskon besar-besaran untuk yang satu ini. Dikeluarkanlah budak satu ini, dalam hati Hasan al-Basri, ini orangnya. Ini yang tadi malam belum selesai berdoa hujan turun, ini orangnya ini. Budak rupanya. Tak terkenal namanya sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, tak terkenal. Tapi doanya mustajab. Membelah langit, luar biasa. Jadi tolong, ini karena kita ini keilmuannya kurang, jadi kita itu suka cari muka. Ini populer, ini kondang, ini terkenal, ini punya nama besar, ini santrinya banyak, jamaahnya banyak. Oh, kita infak gede-gede kalau kota infak lewat itu. Ya, saya sering Bapak Ibu diadukan majelis-majelis kecil, ustadz tidak terkenal. Infaknya itu ya Allah Bapak Ibu ya, miris. Miris. Saya tidak usah cerita infak kita ya. Yang lain sajalah. Miris. Ya. Miris. Ya, pilu melihatnya. Tapi kalau maaf, kalau kajian-kajian besar gitu ya, infak 5 juta, 10 juta dengan bangga diumumkan. Kita kenapa enggak diumumkan? Malu nanti Bapak Ibu ya. Malu. Ya, malu. Betul, kalau diumumkan terus malu. Saya bilang enggak usah diumumkan. Biarlah enggak apa-apa. Jangan sedekah itu karena terpaksa, enggak usah, biar sukarela saja, biarin. Ya. Nanti Ustadz kalau operasional enggak jalan enggak apa-apa, saya bilang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, sampai suatu saat kita nanti akan sadar di titik tertentu, betul? Oh iya. Oke? Sampai kita ke ayatnya. Maaf Ibu, Bapak, coba dalam hatinya. Kalau ustadznya ustadz besar, masjid besar, kajian besar, ustadz kondang, coba. Apakah sama kita masukkan ke kota infak itu? Dalam hati saja. Apakah sama? Atau kita pilih-pilih. Ini majelis kecil, ini ustadznya ndak kondang, terus kita masukkan sedikit. Yang penting ada, katanya yang penting ada. Bu, masjid yang sudah selesai itu, Ibu ndak infak, ndak ada masalah, betul? Iya kan? Ada masjid gede Bu, saya sering ngisi di situ Jumatan. Itu kalau Jumatan Bu, infaknya 5 juta Bu. Ya, 5 juta.
Saya tidak tahu kenapa ya Ibu ya, karena Jumatan itu bapak-bapak ya. Ada masjid kecil, Jumatan itu gede, ya, jutaan. Ya. Adalah kajian di masjid yang kecil tadi. Kajian pekan lalu terkumpul infak 300.000. Tidak sampai sepertiga Jumatan tadi. Padahal masjid kecil. Kalau masjid gede lagi, ya. Tidak sampai seperberapanya, berarti kan kalau 5 juta tadi kan. Saya sering Bapak Ibu ngisi kajian dan Jumatan di masjid-masjid gede itu sering. Masjid kecil juga banyak Bapak Ibu. Saya kadang melihat anomali, Bapak Ibu paham ya? Ya, saya ini dulu Bapak Ibu takmir yang biasa ngitungin infak Jumat sama teman-teman, ada saksinya. Enggak 1 orang, enggak boleh 1 orang, minimal 3 orang. Kita itu hitung Jumatan itu infaknya kita hitung Bapak Ibu ya. Anomali. Ya, apakah kita itu berinfak cuma hari Jumat? Paham ya? Apakah ada syarat infak itu cuma hari Jumat? Malaikat tuh kan garu-garu juga kan, bingung juga. Kenapa sih orang ini sedekah nunggunya hari Jumat? Emang hari Kamis orang nggak makan gitu? Hari Senin orang nggak butuh gitu? Emang kehidupan cuma muter hari Jumat doang? Janganlah, jangan sedekah tuh nunggu hari Jumat. Ada orang tuh hari Minggu itu ngap-ngapan, Bapak Ibu paham ya? Ya, itu cari muka. Jangan salah paham cari muka ya. Kenapa Bapak Ibu tuh bisa nangis-nangis kalau tahajud? Kalau sholat subuh nguap-nguap. Tahajud nangis-nangis, Isya nguap-nguap. Maghrib nguap-nguap. Zuhur asar. Kalau tahajud itu loh mantep. Cari muka. Bukan. Kalau cari muka sama Allah itu 5 waktu yang wajib. Allah juga ngerti urut-urutan Bapak Ibu. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ya, saya itu sering dengerin ceramah itu. Malaikat tuh bingung. Yang sunnah nangis-nangis, yang wajib nguap-nguap. Ini piye toh? Balik. Itu sama dengan ibu berbakti ke suami orang, ke suami sendiri dicaci maki ya gitu tuh. Iya. Baik ke orang tuh kan sunnah ya. Ke suami sendiri wajib atau sunnah? Nah, ketawa. Nah. Coba ibu ke teman suami ibu tuh baik kan? Pemaaf kan? Pengertian kan? Perhatian kan? Coba ke suami sendiri. Coba teman suami ibu telat menjemput, ibu termasuk yang dijemput. Apa kata ibu ke teman ibu? Enggak apa-apa, mungkin macet. Sontoloyo. Giliran suaminya yang telat, gimana sih mas? Suwe. Ya. Pemaaf ke suami orang, pendendam ke suami. Walek. Gara-gara tadi tahajudnya khusyuk, nangis-nangis, subuhnya nguap. Jadi enggak jelas, hidupnya enggak jelas. Ini hati bermasalah, ini hati-hati. Bu, kata para ulama, ya, amalan sunnah itu penopang amalan wajib. Ingat, penopang, pendukung. Jadi jangan sampai kebalik. Kita betul bisa nangis tahajud tuh mantap, enggak salah. Tapi jangan sampai subuhnya nguap-nguap, enggak peduli gitu loh. Kalau kita tahajud bisa nangis, malu kalau subuhnya itu kita kemudian enggak bisa nangis. Minimal
Minimal tuh kita sadar dalam hati, astagfirullah, kok aku kayak gini sih, subuhnya asal-asalan. Jangan. Ya. Carimu, maksudnya apa? Ria. Orang banyak loh, tahajud tuh ria tuh banyak. Duha ria itu banyak. Sedekah ria itu banyak. Ya. Jadi imam juga gitu. Kalau jamaahnya banyak nangis-nangis, kalau jamaah dikit biasa. Kalau jamaahnya dikit, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Biasa, waladdallin, amin. Inna a'tainakal kautsar. Makmumnya dikit. Kalau makmumnya banyak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi kalau ada Pak Presiden di belakang kan, atau Pak Camat atau Pak Bupati kan, makmum banyak, pret. Bapak Ibu kalau ada subuh berjamaah ribuan jamaahnya, imam bisa nangis, cek sholat biasa. Yang jamaahnya enggak banyak, cek. Masih bisa nangis enggak yang bersangkutan? Makmum cuma 10-20 orang, coba. Kalau enggak, cari muka. Cari muka. Kami mau cek lah Ustaz Ansi kalau kajian jamaahnya dikit, cek aja Matata. Kan dikit tuh orangnya. Paling 25, 30, cek saja. Ustaz Ansi sama atau beda? Oh sama ya sudah. Bajunya gini, pecinya gini, sarungnya gini, pembawaannya kayak gini, ya sudah. Ya. Sampai ke luar negeri pun Bu, saya gini-gini saja nih biasa, enggak pernah saya tambah-tambah. Di TV ya gini juga. Malah lebih grogi di TV kan Bapak Ibu ya. Gini-gini aja Bapak Ibu, enggak ada dilebih-lebihkan, enggak ada. Dosa kita. Jangan cari muka. Artinya apa? Jangan ria. Ria itu apa? Keinginan pengen dikenal, pengen dipuji, pengen disebut baik, pengen disebut hebat, itu ria. Pengen dilihat sebagai orang soleh, itu ria. Itu cari muka maksudnya. Walaupun gak ada orang. Hatinya ingin dipuji. Ya, lanjut. Atau terpaksa. Ini orang munafik, orang yang hati bermasalah, kalau infak sedekah tuh kayak gitu. Cari muka atau terpaksa. Takut dihukum. Wah, daripada Allah nanti menghukum, menilai aku sebagai orang pelit, aku sedekah. Daripada nanti Allah ambil hartaku dengan terpaksa, nauzubillah. Daripada Allah kirim, Allah biarkan orang mencuri ke punya aku, udahlah. Ibu pernah nggak ngelihat orang tuh berkali-kali ditipu hartanya? Bu, kalau sekali-kali ditipu tuh kan normal ya. Tapi ada orang berkali-kali ditipu gitu loh. Berkali-kali ditipu. Nggak sadar-sadar. Kan maaf ya, kalau kita tuh kan begitu ditipu kan misal astagfirullah. Jangan-jangan aku kurang sedekah kan gitu ya. Ada orang tuh berkali-kali ditipu. Kalau sekali-kali ditipu terus sadar itu hebat. Itu memang ada orang-orang begitu. Oh, ini karena kurang sedekah makanya ini. Ada orang kayak gitu tuh ada. Tapi ada orang berkali-kali itu ditipu gitu-gitu aja terus dia. Sedekahnya biasa aja. Tau'an au karhan. Kita lanjut. Ya. Innakum kuntum qauman fasiqin. Lantaran kalian termasuk orang-orang fasik. Fasik itu keluar dari iman. Kalau iman itu percaya, yakin. Ya. Kalau fasik itu tidak iman. Hatinya. Iman tuh di sini ya Bapak Ibu ya. Iman tuh di sini. Ya. Iman itu di sini. Ya, iman tuh di sini.
Wa yushiru ila sodrihi thalatha marrat. Nabi ketika menyebut iman, menunjuk ke dada beliau, ke hati beliau 3 kali. Iman tuh di sini. Bersemayamnya. Fasik itu keluar dari iman. Ya, orang beriman tidak pura-pura. Orang fasik berpura-pura. Orang beriman tidak cari muka. Orang fasik mencari muka. Orang beriman sukarela. Orang fasik terpaksa. Ayat ini baik benar untuk menyelidiki diri sendiri. Lihat, ayat ini, At-Taubah ayat 53, ayat ini baik benar untuk menyelidiki diri sendiri dari kemunafikan di zaman ini. Kata Buya Hamka. Jadi mau ngecek diri kita ini beriman atau munafik, beriman atau fasik. Ayat inilah indikatornya. Tolong disimak ya, tolong disimak ya. Kalimat Buya Hamka ini, tolong disimak. Saya cuma membacakan. Kadang saya itu capek Bapak Ibu, berdakwah itu hanya dianggap nyindir seseorang, itu capek luar biasa, capek. Padahal yang disindir itu kan semua ya sebenarnya kan. Terus tak bacakan. Jadi yang nyindir itu Buya Hamka, begitu paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya tidak enak nyindirnya tak bacakan Buya Hamka. Udah. Lihat saya bacakan ya. Sebab ada orang yang mengeluarkan uang berjuta-juta karena ingin namanya dituliskan di surat-surat kabar dengan huruf-huruf besar. Bahwa si fulan seorang hartawan dermawan. Dan ada pula munafik yang mengeluarkan uang berjuta-juta karena takut dituduh tidak setia kepada pemerintah. Takut kalau kemudahan urusan fasilitas yang diberikan kepadanya selama ini akan dicabut. Buktinya nanti, kalau pada suatu waktu datang orang meminta bantuan kepadanya secara ikhlas, bagi satu amalan yang tidak menimbulkan namanya sebagai reklame iklan, tidak ada ketakutan karena tidak akan dihukum kalau tidak memberi. Macam-macam dalih dicarinya untuk mengelakkan diri. Bahkan kadang-kadang orang yang meminta bantuan itu dihinakan olehnya. Lihat. Lihat, bisa dipahami tulisan Buya Hamka? Kurang bisa paham, saya sebutkan berdasarkan kisah. Suatu ketika ada orang kaya Yogyakarta. Biasa sedekah kemana-mana. Dengan bangga bercerita ke saya, Ustadz, kemarin saya dengan teman saya sedekah ke Buya Yahya. Wah ini subhanallah ya, ilmu beliau luar biasa. Di samping ilmu dan amal beliau luar biasa, Buya Yahya, beliau dikasih keterkenalan populer. Oke. Dengan bangga Bapak ini cerita ke saya, teman saya sedekah Mercy Ustadz, 1 mobil Mercy. Saya sedekahnya BMW, mantap, mantap, mantap. Saya tidak bilang itu tidak mantap, mantap. Oke. Saya bilang, Pak, kami masjid lagi bangun Pak, waktu itu kita ngecor lantai 2, saya ingat. Hanya Allah saksi saya Bapak Ibu ya, sampai detik ini 10.000 pun beliau tidak wakaf Bapak Ibu. Buya Hamka nulis. Buya Hamka tulis. Bahkan saya dituduh meminta-minta oleh beliau yang bersangkutan. Ustaz Ransi itu minta-minta, ngasih tidak, tapi menghinakannya iya, paham ya? Sampai yang tadi ngaji itu nggak ngaji karena Ustaz Ransi itu minta-minta. Padahal untuk masjid, bukan untuk saya. Masjid. Sampai ada yang tadi ngaji itu nggak ngaji, wah Ustaz Ransi itu minta-minta sekarang. Ya, Bapak Ibu ya. Hah?
Ada seorang pengusaha ayam yang sangat gitu ya. Ngobrol dengan saya empat mata Bapak Ibu. Kemarin Ustadz saya ngundang Habib Fulan, saya kasih 1 M. Kemarin ada saya kasih untuk bantuan. Beliau ini punya teman dekat beliau ini jamaah saya pengusaha besar juga. Saya tidak mau langsung karena pengalaman saya pernah seperti tadi mobil, nggak dapat kan? Saya minta hubungi lewat teman saya tadi, jamaah saya tadi. Pak, tolong hubungi teman Bapak, teman baik Bapak. Masjid saya butuh bantuan. Screenshot chatnya masih saya punya sampai hari ini. Mohon maaf, saya bacakan lagi. Macam-macam dalih yang dicarinya untuk mengelakkan diri. Mohon maaf, kami lagi juga pembangunan, nggak bisa membantu. Kalau nggak bisa banyak sedikit kan nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Namanya kita gotong royong. 10.000 perak pun tidak keluar Bapak Ibu. Macam-macam dalih yang dicarinya untuk mengelakkan diri. Setelah itu Bapak Ibu, saya menutup diri dari orang-orang seperti itu untuk dekat. Kalau diajak ketemu ngobrol saya udah nggak mau Bapak Ibu. Saya bilang masjid nggak jadi nggak apa-apa, ini punya Tuhan bukan punya saya, saya bilang. Nggak apa-apa, sampai saya mati, nggak jadi itu nggak apa-apa, saya bilang. Ini punya Tuhan bukan punya saya. Kenapa saya harus capek-capek menjatuhkan harga diri, mencari dana untuk masjid, sementara orang, maaf Bapak Ibu nih, kadang-kadang bahkan orang yang meminta bantuan ini dihinakan olehnya. Wah, dituduh saya itu macam-macam Bapak Ibu. Ya, Bu, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk ustadz yang tidak terkenal seperti saya, masjid 3 lantai, 22 kali 28 seperti ini, sudah sampai ke sana. Itu bagi orang tuh luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau saya nakal tuh nggak sampai ke atas Bapak Ibu. Kalau saya nakal loh Bapak Ibu ya. Mungkin maaf loh Bapak Ibu, lantai 2 mungkin belum dicor, paham ya? Kalau saya nakal Bapak Ibu. Saya ini nggak terkenal loh Bapak Ibu. Jamaah nggak banyak kan gitu ya. Kok bisa sampai orang yang tahu gedung, tahu bangunan, budget bangunan itu kan bilang, oh ini nggak sedikit biayanya ini. Pondasinya gede ini. Satu pondisi budgetnya sekian ini. Pasti gitu kan Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang orang yang meminta bantuan itu dihinakan olehnya. Dihinakan Bapak Ibu, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu jujur saya stop. Saya enggak mau lagi. Ya, sampai waktu saya syuting di TV One, ada seorang pengusaha kaya raya. Kebetulan juga ikut syuting waktu itu. Tanya ke saya, Ustadz, berapa kebutuhan masjid? Ibu tahu jawaban saya? Kami lagi sedang tidak mengenjot pembangunan, jadi ya sudahlah. Sekarang sudah bisa dipakai apa adanya, nggak apa-apa. Saya bilang. Jadi saya sudah sangat bersyukur dengan kondisi masjid sekarang. Nggak ada saya bilang butuh sekian, enggak. Sekarang berapa kebutuhan masjid untuk pembangunan Ustadz? Enggak, saya bilang. Dengan apa adanya masjid sekarang saya sangat-sangat bersyukur, saya bilang. Saya tidak ngotot harus punya ini, punya itu, enggak, saya bilang. Bisa ngaji rutin biasa saja saya sudah sangat senang, saya bilang. Saya ada rutin di Solo sekian kali, di Jakarta sekian kali per bulannya, di sini ada rutin, di perusahaan ada rutin. Sudah cukup kan Bapak Ibu ya? Mau ngejar apa, betul? Ustadz kok pengen cepat-cepat masjid jadi, jamaah banyak, punya santri, ngapain? Pondok udah banyak, betul? Ngapain saya ngotot bangun pondok? Pondok udah banyak? Hah? Ngapain Bapak Ibu? Wah tapi kan nanti, enggak. Banyak pondok pesantren, banyak sekolah Islam. Masjid-masjid juga banyak, betul? Sudahlah. Bahkan kadang-kadang orang yang meminta bantuan itu dihinakan, Bu. Biar Bapak Ibu tahu. Sampai ada yang menasehati saya dari keluarga, sudahlah. Tidak sedikit orang menghinakan, gara-gara meminta dana untuk masjid. Dan itu pun Bu, kadang-kadang jeleknya lagi, orang-orang kadang yang ikut bantu bangun masjid itu mikirnya, wah ustaran situ nggak ada kontribusinya itu. Ya enggak apa-apa, saya enggak sedih juga kan. Ya cuma Tuhan lah yang tahu kan gitu Bapak Ibu ya. Cuma Tuhan lah yang tahu. Bapak Ibu yang berbahagia.
Ayat ini kata Profesor Dr. Buya Hamka, baik sekali untuk menyelidiki diri sendiri dari kemunafikan di zaman kita ini. Baik sekali. Ya. Sebab ada orang yang mengeluarkan uang berjuta-juta hanya karena aku dapat fasilitas. Aku nanti dihukum, bahaya. Aku karena terpaksa cari muka. Oke? Ingat, orang yang hatinya fasik, orang yang hatinya munafik, orang hatinya yang tidak beriman, infaknya, sedekahnya terpaksa atau sukarela, tidak akan diterima. Kenapa mereka munafik dan fasik, Ustadz? Kenapa? Ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Saya bacakan terjemahan. Dan yang menghalang-halangi infak mereka itu untuk diterima. Jadi ada yang menyebabkan infak mereka tidak diterima karena apa? Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Kenapa terhalang infaknya diterima? Kenapa? Kenapa terhalang infaknya diterima? Sedekahnya diterima? Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Lantaran mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustadz terima poligami? Terima. Ustadz mau poligami? Tak mampu, tak sanggup. Saya jujur. Ustadz menolak poligami? Tidak. Saya terima poligami itu syariat, saya terima. Kalau ada teman saya sesama Ustadz berpoligami, saya acungkan jempol. Mantap. Tapi kalau orang tanya ke saya, Ustadz berpoligami? Tak mampu. Mengatur satu istri aja saya gagal. Mengurus satu istri aja saya tidak becus. Tidak becus saya ini. Bersabar kepada kekurangan satu istri aja saya tak mampu. Apalagi dua. Paham Bapak Ibu? Saya berbeda dengan orang. Saya tidak menolak poligami. Tapi saya tidak mampu, itu saja. Beda. Tuhan Maha tahu kalau itu. Ya. Saya sadar diri Bapak Ibu. Saya ini kurang sabarnya, ya, kurang ilmunya, kurang syukurnya. Ya, kurang hartanya, saya ini kurangnya banyak. Saya membantu istri membangun rumah ini Bapak Ibu, udah ngap-ngapan, habis selesai itu Bapak Ibu, sudah orang ngap-ngapan hidup saya Bapak Ibu ya, ngap-ngapan. Saya sudah stop beli yang saya suka, biasanya kan saya mau apa saya bisa beli kan gitu ya. Saya stop, bahkan untuk servis mobil aja ada jamaah yang diam-diam wakaf gitu loh. Kalau kayak gitu saya nyicil bayarnya Bapak Ibu, nyicil. Saking ngap-ngapannya saya itu setelah bangun ini Bapak Ibu. Lah bayangkan istri saya dua, jual ginjal Bapak Ibu. Lah kalau istrinya satu rumah kan satunya juga rumah, betul? Jual ginjal saya Bapak Ibu. Ya rumahnya, ya tanahnya, saya sadar diri saya ini miskin. Miskin harta, miskin sabar, miskin ilmu, miskin amal. Sadar saya. Saya tidak menolak poligami, tapi saya tidak mampu berpoligami. Itu Bapak Ibu. Bukan karena hawa nafsu, bukan. Ya. Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Lantaran mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Beda. Kalau ibu-ibu mengingkari poligami mutlak, melihat orang poligami itu marah, jengkel, benci, itu namanya ingkar. Ya. Itu namanya ingkar. Beda Bapak Ibu, beda. Kalau Bapak Ibu lihat orang poligami benci, itu namanya mengingkari. Ibu tuh kalau ngelihat orang poligami itu biasa aja. Saya sering lihat ibu-ibu tuh lihat orang poligami, Allah. Itu namanya kafaru billahi wa birasulih. Ibu belum cadaran.
Ibu melihat orang cadaran, terus ibu, kafaru billahi wa bi rasulih. Ngelihat orang celana cingkrang, kehujanan, kebanjiran, jenggotnya nggak dipotong, mbek. Kafaru billahi wa bi rasulih. Sebaliknya, celananya cingkrang, orang nggak cingkrang, penghuni neraka. Kafaru billahi wa bi rasulih. Ibu tahajud, temannya nggak tahajud, mau masuk surga kok nggak tahajud. Kafaru billahi wa bi rasulih. Ibu sudah ngaji, temannya belum ngaji. Ini nih penghuni neraka. Kafaru billahi wa bi rasulih. Ibu sudah nutup aurat, temannya belum nutup aurat. Terus ibu bilang, bau-bau neraka kayak gini nih. Kafaru billahi wa bi rasulih. Punya suami tapi tak taat. Kafaru billahi wa bi rasulih. Keluar rumah enggak izin suami. Kafaru billahi wa bi rasulih. Anaknya belum balik, salah, dimarah. Kafaru billahi wa bi rasulih. Biar Bapak Ibu tahu. Mau tak tambah lagi? Sakit-sakit nanti. Merasa legal marahin anak. Mana nabinya itu? Nabinya siapa Bapak Ibu itu? Coba baca riwayat. Nabi pernah marah enggak ke anaknya? Coba baca riwayat. Bukan golonganku kata Nabi. Orang yang tidak sayang kepada anak kecil. Tidak ada marah itu sayang tuh. Tidak ada, paham? Marah itu pasti benci. Orang tuh kalau sayang maafin. Nah itu maklum. Nah itu sayang namanya. Mau tambah lagi? Kafaru billahi wa rasulih. Jangan kafaru billahi wa rasulih ini adalah orang-orang kafir. Tidak gitu. Kafaru billahi wa rasulih ini orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Allah, aturan Allah. Nah itu tidak ngikutin, tidak nerima, itu kafaru namanya. Kafaru itu lawannya apa? Nerima. Kafaru itu lawannya apa? Nerimo. Itu lawannya. Orang kalau nerima enggak kafaru. Bu, ibu terima saja aturan dari agama kita taat ke suami. Terima. Perkara dalam perjalanannya ibu belum maksimal. Allah Maha tahu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini enggak. Ibu-ibu sebagai istri harus taat kepada suami. Bantah. Tergantung taat suaminya. Kafaru billahi wa bi rasulih. Ya. Kafaru billahi wa bi rasul ini banyak ya di masyarakat ya. Sudah sholat ngelihat orang enggak sholat itu risihin gitu ya. Biasa aja kita biasa. Orang enggak nutup aurat itu biasa aja. Kita doakan yang baik-baik. Ya, kita doakan yang baik. Ada orang terpleset, na'udzubillah min zalik di sosmed. Ada yang selingkuh, ada yang KDRT, ada yang korupsi. Biasa saja, biasa. Biasa saja. Orang yang kafaru billahi wa bi rasuli itu adalah orang yang menghinakan orang hina. Itu kafaru billahi wa rasuli itu. Orang berzina dihinakan. Orang mencuri dihinakan. Diejek-ejek, diledek, dihabisi, dikuliti. Kafaru billahi wa bi rasuli. Masih ingat kasus ST? Kasus ST masih ingat? Kasus ST itu Bapak Ibu, orang langsung menguliti, betul? Cari video-video lain yang kata-katanya seperti itu, betul? Itu kafaru billahi wa bi rasulih. Saya tidak ikut-ikutan. Bu, Islam pernah datang suatu hari kepada Nabi seorang laki-laki. Apa kata si laki-laki? Ya Rasulullah, aku sudah berzina dan aku sudah menikah, rajam aku. Tohirni ya Rasulullah. Sucikan aku, rajam aku. Apa kata Nabi?
Gila kau ini. Tidak ada Nabi kuliti sama siapa, di mana, berapa kali, enggak. Kok gila ya, stres ya? Apa kata si laki-laki? Tidak ya Rasulullah, aku waras, aku sadar, aku tidak stres. Mabuk. Kau mabuk, ngaku-ngaku berzina. Satu sahabat berdiri mencium-cium bau mulutnya, ada bau minuman keras tidak? Tak ada. Betul, seperti timba masuk ke dalam sumur kata Nabi. Artinya betul-betul berzina gitu ya. Betul ya Rasulullah, baru dirajam. Apa kata para ulama? Begitulah Islam menjaga aib orang, jangan dikuliti. Ini gara-gara ST dikuliti lah dengan ini, videonya dicari yang panjang, dengerin gitu. Cuma mencari letak salahnya, bayangkan itu. Welek, yang nge-like-nya banyak, termasuk ibu-ibu. Welek saelek-eleknya wong tuh kayak gitu tuh. Ya, gara-gara satu ST, video lain dicari, panjang-panjang dicari, 1 jam, 2 jam didengerin. Cuma nyari menit di mana dia terpeleset. Bayangkan seelek-eleknya manusia itu kayak gitu itu. Wala tajassasu kata Nabi. Jangan mencari-cari aib orang. Nabi itu ngajarin kita nutup aib orang. Kalau ada orang cerita aku berzina, udah diam aja pergi. Jangan malah dikuliti. Tak rekam ya, izin ya. CCTV dibocorkan. Kafaru billahi wa birasul. Enggak, Islam enggak begitu. Di Indonesia ini enggak trending, enggak diadili, enggak gitu caranya. Kita ini Islam. Kita ini bukan dunia barbar. Kita ada aturan, betul? Ya, kalau kita orang Islam ngikutinlah aturan Islam. Oke, apalagi ibu, na'udzubillah bu, suami ibu bermasalah, maaf, jangan di-post di media sosial. Apalagi ibu punya anak dari suami ibu itu. Yang nanggung malu nanti anak ibu, apa ibu nggak mikir. Suatu saat ketika dia remaja, orang nggak mau percaya, oh dia ini punya genetik nih, bapaknya tukang selingkuh, bapaknya pengkhianat, nah, bayangkan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup aib orang. Sementara banyak orang sekarang bangga mendapatkan aib orang kemudian disebar. Bahkan menjadi makanan empuk dan cerita hangat. Peneman gorengan, gitu kan? Kenapa orang-orang ini hatinya bermasalah? Kafaru billahi. Tolong Bapak Ibu. Ibu punya suami, macam manapun belang suami ibu, kalau baik taat ya ibu ya. Berbakti ya. Ibu jangan gak berbakti, itu kafaru ya. Ibu, sebanyak-banyaknya salah suami ibu, maaf, tolong lihat baiknya tetap. Kalau gara-gara salah suami ibu lihat jeleknya, itu kafaru bu, itu kafaru. Bapak sama, mungkin istri bapak suka ngomel, ngeyel, ya, cerewet. Pulang ke rumah itu ngomel, kerjanya misal ya. Tolong maaf, lihat baik-baiknya, ya istriku ini sudah hamil 9 bulan, melahirkan bertaruh hidup dan mati, menyusui anak, sudahlah. Dia memasak, dia merawat rumah, sabar. Ya, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Sebanyak-banyaknya kesalahan pasangan kita berusaha melihat kebaikan. Karena ketika kita menutup kebaikan karena kesalahan, kafaru billahi wa birasuli. Hadis Bukhari Muslim. Masih ingat hadis tentang paling banyak masuk neraka wanita, masih ingat kan? Karena kufur, betul? Karena kafaru. Sahabat bilang, karena kufur kepada Tuhan. Tidak, kata Nabi. Kepada siapa? Kufur akan kebaikan suami. Kalau suami ibu punya 7 kesalahan, 3 kebaikan, lihat yang 3 baik-baik itu muslim. Itu muslim. Itu muslim. Itu muslim. Kalau istri bapak punya 7 kekurangan, tapi punya 3 kebaikan, pak lihat 3 kebaikannya. Itu muslim, itu iman. Iman itu fokusnya kepada kebaikan yang diteropong. Terus kita masa bodoh dengan kesalahan, tidak, memaklumi. Karena pasangan. Ya kalau orang lain kita nggak bisa maklum, betul? Ya kalau orang bisa pilih-pilih bu, teman bisa pilih, sahabat bisa pilih. Lah istri mau boleh pilih-pilih sampai kapan? Gonta-ganti 7 kali ya gitu terus dapatnya kan?
Ganti, masih aja ganti, masih aja ganti, sama lah bapak-bapak nyari perempuan. Kan perempuan itu apik sebelum jadi miliknya kan gitu kan. Setelah menjadi miliknya, ya kan namanya perempuan ada kurang ada lebih sama bu. Laki-laki juga gitu bu. Ibu tuh kan melihat Ustadz Fulan keren belum jadi istrinya. Begitu jadi istrinya baru paham betul? Oh, rupanya Ustadz juga punya kurang. Ustadz juga punya cacat. Ustadz juga punya aib. Biasa itu biasa. Enggak ada Ustadz baik terus, enggak ada. Bisa dipahami? Lanjut. Jadi tolong kafaru itu adalah orang mengingkari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah suruh istri taat, taat. Kalau Allah perintahkan para suami setia, setia, baik. Fokus itu aja udah. Ya. Enggak boleh suami itu karena istrinya jelek terus selingkuh, enggak boleh. Itu kafaru itu. Ada lagi Bu, alasan selingkuh paling tak masuk akal. Jadi ada laki-laki selingkuh alasannya paling tidak masuk akal. Kenapa Bu? Bukan tidak cantik istri, bukan tidak kaya, bukan tidak mampu punya anak, bukan tak mampu merawat diri. Alasan suami selingkuh kenapa? Istrinya terlalu baik. Karena istrinya baik, anteng, makanya selingkuh dia bilang. Biar greget. Itu real Bu, itu real kejadian nyata. Kalau ibu mau lihat terkenal, itu namanya Ricardo Kaká. Pemain AC Milan, cowok putih ganteng orang Brazil. Ganteng. Istrinya selingkuh Bu, terus cerai dari suaminya. Ibu tahu alasan istri ketika ditanya, kenapa cerai dari kakak yang seganteng dan sekaya terkenal itu? Anak sudah 2. Kaya, terkenal, duitnya banyak, ganteng. Ditanya ke istrinya Bu, mantan istrinya ditanya, kenapa kamu berselingkuh dan mencari laki-laki lain? Dia bilang apa? Kakak terlalu sempurna untukku. Ya, mulai bisa paham ya? Kafaru itu orang mengingkari kebenaran. Ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua apa? Wala ya'tunas sholata wa hum kusala. Dan tidaklah mereka sholat kecuali kusala, malas-malesan. Sholat malas-malasan tuh kayak mana tat? 1, cepat. Jadi enggak suka sholat lambat-lambat, enggak suka. Kalau tarawih itu yang dicari jam 8 selesai. Kalau bisa setengah 8. Kalau bisa ya. Banyak orang nggak mau tarawih di sini itu nggak mau. Kenapa? Panjang. Padahal Bu, saya itu baca cuma 2 ayat. Ya, paling 8 rakaat itu Bu, selain witir ya, kan kita 11 rakaat ya. Itu paling 2 halaman Bu, 1 muka ya berarti ya. 2 halaman tok. 2 ayat ya. Dulu waktu Covid, ingat Covid ya, kan kita Ramadan di rumah tuh ya, ingat ya. Nah saya itu kan karena di rumah tuh adik-adik rame, keluarga saya rame, ada tim juga, ada 16-17 orang di rumah saya waktu itu, belum di sini, masih di Taman Permata. Nah ya, ada 17 orang di rumah waktu itu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, kita itu taraweh, saya baca 1 halaman 1 rakaat Bu. Ada adik-adik itu yang sujud tak bangkit, yang rukuk tak tidak langsung sujud, ada. Ada yang tahiyat tidur, orang udah naik dia masih tahiyat, ada. 1 halaman. Ada yang rukuk, dia enggak iktidal sami Allah liman hamidah enggak. Orang sujud dia langsung sujud, paham ya? Saking dianggap lama, padahal cuma 1 halaman, 1 rakaat. Saya korting karena saya lihat banyak ini setengah halaman. Di sini cuma 2 ayat Bapak Ibu. Kalau panjang 1 ayat saja, tetap saja. Wah lama kalau tarawih sama Ustaz Ansir lama. Orang ciri sholat malas-malasan itu tahu apa? Cepat. Cepat.
Jadi nggak suka tartil tuh nggak suka. Tenang itu nggak suka. Panjang itu nggak suka. Itu sholat malas-malasan. Yang kedua, ngayal, menghayal. Lagi sholat itu begitu, Allahu Akbar. Seandainya aku jadi orang kaya. Allahu Akbar. Tapi kan, Sami Allahu liman hamidah. Banyak juga sih. Allahu Akbar. Kusala. Tidak berusaha untuk khusyuk. Kusala. 3. Apalagi kusala, malas-malasan sholat. Tidak menepati waktu. Sholat zuhur hampir asar, asar hampir maghrib, maghrib hampir isya, isya hampir ya kenanya, subuh udah siang. Sengaja, padahal bangun tapi enggak. Itu kusala. Kalau bahasa ulama tafsir itu la yusalli zuhra hatta al-asra wa la yusalli al-asra hatta al-maghrib wa la al-maghrib hatta al-isya gitu ya. Walal isya hatta nisfal lail, walal fajar hatta tulu'u syams. Kalau nggak keliru kayak gitu ya kalimat ulamanya gitu. Bapak Ibu. Terakhir apa? Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka bersedekah, berinfak kecuali karena mereka cari muka atau terpaksa. Kalau 3 kebiasaan ini kita biarkan dalam hidup kita, hati kita rusak, hati kita bermasalah. Kalau hati kita bermasalah, infak kita tidak akan diterima. Sukarela, apalagi terpaksa, tidak akan diterima. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mulai sekarang, ya, jangan kafaru ya. Jangan kafaru ya. Jangan mengingkari kebaikan orang sekecil apapun ya. Jangan mengingkari kebaikan walaupun kita belum bisa melakukan. Tolong ya Bapak Ibu ya. 1. 2, sholat, jangan males-malesan ya. Ya, males-malesan sudah tadi, udah dicatat. 3, tolong kalau berinfak itu jauhkan dari manfaat pribadi. Ya, untuk kemaslahatan umum, untuk orang, bantuin orang. Infak itu tujuannya bantuin orang. Kalau infak bisa banyak tapi ibu keluarkan dikit, itu namanya kepentingan pribadi. Ibu tidak mementingkan maslahat umum, kepentingan orang banyak. Ini Bapak Ibu kami rasa cukup untuk materi. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin dicatat atau langsung. Monggo silahkan. Yang catat dulu boleh, sambil kalau masih ada yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara bertaubat kepada Allah terhadap sikap riak kita yang mungkin sengaja atau tidak disengaja kita sempat melakukan terhadap infak yang pernah kita lakukan agar Allah mengampuni dan menerima infak kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Taubatnya gimana Ustadz? 1, infak terus. Ibu pernah infak riak, pernah misalkan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kata Fudail bin Iyad, al-amal li ajlin nas riya wa tarkul amal li ajlin nas syirik. Beramal karena manusia itu riya, tapi tak jadi beramal karena takut riya. Itu syirik. Takut orang melihat kita kalau beramal, aku nanti riya lagi nih, enggak jadi sedekah, syirik. Artinya gimana taubat orang yang pernah infak beramal soleh apapun, dulu pernah riya, bagaimana taubatnya beramal terus? Jangan berhenti sedekah. Tapi kita perbaiki diri. Taubatnya gimana? Mulai. Pandai-pandai melihat kebaikan orang. Ya, mulai. Orang tua kita. Ya, saya kadang Bapak Ibu ya, melihat orang yang disekolahkan oleh orang tuanya, disupport oleh orang tuanya gitu ya, didukung ya. Kadang-kadang ada iri karena orang tua saya ya secara materi dari ibu ya, karena sudah bercerai, ibu saya itu tidak mampu. Bapak saya waktu itu ya sedang banyak keperluan lah, hingga akhirnya saya sekolah sendiri gitu ya. Maksudnya udah kuliah ya.
Saya tuh iri Bapak Ibu, pernah fase iri. Melihat orang sekolah disekolahkan, enggak ada beban. Kalau saya kan masih nyekolahkan adik-adik Bapak Ibu. Saya kuliah, saya mondok, saya bantuin adik-adik sekolah Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika adik-adik saya bekerja, mereka enggak punya beban seperti saya Bapak Ibu. Adik saya yang perempuan itu di Unisa itu per semesternya 8 juta loh Bapak Ibu. Ya. Adik-adik saya di pondok itu, saya ingat, saya pulang dari Kalimantan, 10 juta itu enggak ada 100 ribu pun saya ambil, tidak ada, langsung nih SPP anak-anak di pondok. Bapak Ibu yang berbahagia, pernah ada di pikiran saya, ya kok Bapak Ibu saya enggak support saya sekolah, malah saya dibebani bantuin adik-adik. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tante saya bilang, itu mau wisuda saya Bapak Ibu, mau selesai UII saya itu. Tante saya bilang, Ransi, itu ditelepon Bapak Ibu ya. Nangis saya itu, dengarnya itu nangis. Ransi, bantuan orang tua itu enggak selalu materi nak. Oke lah, mungkin orang tuamu enggak mampu, enggak bantuin materi untuk kamu sekolah setinggi sekarang. Tapi doa dan ridho orang tua itu yang membuat kamu juga sampai ke titik ini. Ya, Bapak Ibu sebagai orang tua akan bilang betul, tapi posisinya kalau anak nggak disekolahkan, malah uangnya dimintain, beda kondisi, betul? Saya di kondisi itu masalahnya, betul? Paham Bapak Ibu ya? Lah kita pandai-pandai melihat kebaikan orang tua kita. Saya diajarkan, setelah itu saya sadar Bapak Ibu. Pernah sempat saya ada pada posisi kesal Bapak Ibu. Kenapa sih aku harus bantuin adik-adikku sekolah? Ini kan bukan tanggung jawabku. Kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi akhirnya saya pandai-pandailah melihat sisi baik. Bagaimana caranya? Oh ya, kalau saya bantu adik-adik saya, orang tua saya ridho kepada saya, betul? Ya, betul. Mungkin saya tidak sesukses orang di usia saya. Tidak selancar orang di usia saya. Tapi setidaknya saya masih bisa bertahan. Kan gitu Bapak Ibu ya? Ya sudah, pandai-pandai saja melihat sisi baik, udah gitu saja. Satu, pandai-pandai melihat sisi baik. Sama Bapak Ibu di kajian kayak gini juga, saya cuma melihat sisi baik ibu-ibu. Selagi ibu-ibu hadir, ngaji, datang, udah saya akan isi kajian. Walaupun godaannya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O kan itu Bapak Ibu ya. Ke Qatar gitu ya, wah ke Jepang gitu kan. Wah, teman-teman saya rata-rata di sana banyak Bapak Ibu ya, jadi imam masjid. Ya, kan digaji ya, imam masjid itu digaji ya. Enak ya, cuma ngimamin masjid digaji gede itu enak ya. Enak kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah tuh ngajar TPA, selesai kan? Kan enak tuh, digaji sebulan 70 juta gitu ya. Enak ya? Sebulan 70 juta, tempat tinggal sudah ada, makan minum sudah disediakan, kendaraan disediakan. Enak nggak kira-kira itu? Enak kan? Enak kan? Enak. Gitu ya. Jadi tolong untuk Bapak Ibu yang pernah riya, pertama terus beramal, yang kedua pandai-pandai melihat sisi baik dalam hidup. Ke orang atau ke diri sendiri, apalagi kepada Tuhan, Allah. 3, mulai sholat diperbaiki. Mulai sholat diperbaiki. Mulai sholat diperbaiki. Bu, kalau kita perjalanan di tol, di rest area, santai, rest area itu untuk santai atau untuk buru-buru? Kalau sedang tidak macet ya, untuk kita memang santai istirahat kan. Rest area, rest itu kan istirahat, betul? Kalau di tol perjalanan jauh kita butuh rest. Ngantuk, capek, mau pipis, betul? Kita dalam hidup itu butuh rest. 5 kali sehari semalam minimal yang wajib. Kita butuh rest. Rest itu bukan buru-buru. Tidur gak bisa diburu-buru Bu. Cepat tidur. Bisa tidur gak? Tak bisa. Tak bisa. Sholat sama. Jangan diburu-buru. Sholat itu tempat kita istirahat, rest. Jadi kalau sholat, jadikan itu wadah kita istirahat sejenak.
tenang. Ya, nikmati bacaannya, dihayati. 3 apa? Tolong membantu itu jangan ada yang namanya keuntungan duniawi, ya. Kalau membantu itu karena orang membutuhkan, karena tempat itu membutuhkan, karena siapapun yang membutuhkan untuk kemaslahatan orang banyak. Selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan jamaah selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Yang penting amin Bapak Ibu ya. Perkara belum lapang rezeki itu nanti ya. Amin. Kadang kan maaf Bapak Ibu ya, kalau urusan rezeki itu sedih. Sedihnya itu gini, kalau kita itu misalkan, cobalah Bapak Ibu orang tuanya datang, keluarganya datang ya. Pastikan kita sebagai tuan rumah tuh ngeluarin uang ya. Ya, dan tidak kecil, betul? Saya ngasih ibu saya, itu saya tidak mau ngasih kecil Bapak Ibu. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu saya. Oke, sampai kadang saya tuh habis uangnya. Dengan catatan saya masih punya pemasukan, paham Bapak Ibu ya? Berarti tidak bunuh diri, udah itu saja. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Kalau apalagi keluarga besar datang. Sedihnya adalah misalkan begini, saat kita seperti itu ada yang ngomong, wah ini kan harusnya uangnya banyak nih, pemasukan banyak. Lupa pengeluarannya juga banyak, paham Bapak Ibu ya? Itu sedih Bapak Ibu. Jadi kalau cerita lapang rezeki itu kita kepada Tuhan bersyukur. Tapi tetap saja, kadang ada manusia-manusia yang kadang-kadang Bapak Ibu enggak, mungkin ya biar kita lebih kuat ya mungkin ya tujuannya. Ya kadang-kadang ngomong itu enggak mikir dulu, betul? Kalau ngomong tuh enggak pakai mikir, ya, paham Bapak Ibu ya? Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya membedakan antara hal yang dilarang dan toleransi, terlebih soal perbedaan agama? Terima kasih. Satu-satunya cara memahaminya belajar. Belajar dan bertanya. Ini kaidah umum. Ya, agama kita itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, ada yang ditolerir. Ada yang dimaklumi. Ya. Bu, kesalahan secara umum itu larangan, betul? Kalau orang tua kita salah, boleh nggak kita debat anaknya? Kata Imam Syafi'i, sungguh pun salah orang tuamu, jangan kau debat. Ditolerir namanya. Jadi orang tua kita tuh kalau salah kita tolerir. Jadi om saya itu bilang ke saya gini bu, bapakku itu pemabuk, tapi aku enggak pernah cerita mabuk ke bapakku, kata beliau. Saya bapak ibu, bapak saya itu punya banyak kekurangan, saya enggak pernah bahas, enggak. Takut betul saya itu. Enggak mau, enggak, itu bukan urusan saya. Urusan saya kalau mampu saya bantu, kalau mampu ya. Kalau memang lagi tak mampu ya Tuhan Maha tahu lah. Saya juga tidak akan cerita ke bapak saya, maaf ya, Ransi itu lagi susah keuangan. Juga saya nggak akan ngomong lah, nanti juga jadi pikiran kan Bapak Ibu ya. Saya diam saja lah. Karena kalau saya punya saya pasti kirim, udah gitu saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu ya. Jadi dalam agama kita itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, ada yang diperintahkan. Ya, oke, ada yang dimaklumi. Nah itu hanya bisa kita tahu, kita bedakan kalau kita belajar. Kalau dalam ilmu-ilmu di pelajaran kita nggak dapat, bertanya. Cuma itu tok. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlinya kalau tak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, izin bertanya, apakah benar seorang janda bila menikah lagi tidak perlu wali? Tetap wajib wali. Ini pasti gara-gara itu. Itu. Ya, gara-gara itu. Nggak usah mikir kemana-mana. Podcastnya masalahnya potongannya tersebar kemana-mana kan. Beda janda sama perawan. Kalau perawan itu maaf, izinnya dari wali. Oke? Izinnya dari wali. Jadi bapaknya bilang iya, si perawan iya berarti, oke? Kesepakatan persetujuannya dari wali, oke? Bahkan ada yang si perawannya bilang enggak karena walinya suruh nikah, walaupun nikah terpaksa tapi tetap sah, ya.
Walaupun itu jangan gitu ya. Nah, karena diamnya perawan oleh si wali dianggap menyetujui. Paham Bapak Ibu ya? Bedanya sama janda, wali tidak punya hak dalam artian izin. Bukan masalah wali nikah. Jadi walinya perempuan nggak ditanya kalau sudah janda, langsung ke jandanya. Mau nggak nikah sama aku? Mau, selesai, langsung pergi ke ini ke mana? Ke ke KUA. Kita ini bukan bahas itu, ini kita bahas materi ya. Ini kita bukan lambe tura, bukan ya. Bukan. Ini kita kajian ya. Tolong dibedakan ya. Kita bukan gosip pagi ya. Kita kajian pagi, oke? Nah, ke KUA, wali perempuan walaupun janda ada datang gitu kan, ada saksi, ada mahar, nah, nanti ada ijab kabul kan gitu ya. Ada wali, ada saksi tetap walaupun janda itu tetap. Ya, saya berbaik sangka yang bersangkutan itu pengen bilang wali itu tidak punya hak izin gitu loh mungkin maksudnya, tapi salah ngomong. Cuma kadang orang kita suka keterpelesetan orang jadi bahan. Itu. Saya tidak membela siapapun. Saya tidak kenal yang bersangkutan, demi Allah saya tidak kenal. Bahkan saya nggak follow juga. Saya tidak nonton podcastnya, paham? Tapi kita harus mengedepankan praduga tidak bersalah ke siapapun. Tidak boleh pilih-pilih. Bisa jadi dia pengen ngomong, janda sama perawan bedanya, perawan itu yang berhak dia ini nikah dengan siapa walinya. Kalau janda enggak, dia lebih berhak, tidak perlu izin wali. Maksudnya mungkin itu, cuma orang kita nih Bu, orang kita ini. Gitu pokoknya, nah, saya enggak mau. Saya enggak mau ikut-ikutan, paham? Ya. Suka betul lah, ngorek-ngorek kayak suka betul. Cukup. Ya, ini kafaru billahi wa birasuli. Tajasus, mencari-cari aib orang. Itu kafaru billahi wa birasuli. Ojo. Kalau Bapak Ibu tajasus, suka ngorek-ngorek aib orang, nanti hatinya jadi fasik, hatinya jadi munafik. Ya wajar kalau Bapak Ibu sedekah itu enggak dapat efek baik. Wajar. Karena suka ngorek-ngorek aib orang. Paham? Saya jujur dulu enggak gitu. Cuma teman saya sama salah pilih teman kafaru billahi wa birasuli. Ibu enggak suka gosip, temannya suka, akhirnya jadi kecanduan, lebih parah pula dari temannya lagi kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya, gimana menyikapi teman yang suka berinfak tapi kalau ngomong gede alias pamer. Sedangkan tanpa ngomong gede pun sudah tahu kalau teman saya mampu, kalau dipuji selalu pura-pura bilangnya biasa aja. Ada orang gitu ya, ih kamu dermawan banget, biasa aja gitu ya. Tapi dia ngomong, aku infak 200 juta gitu ya. Hebat kamu, biasa aja gitu ya. Tapi ketika ngomong berdua mintanya dipuji dan maunya dibilang dibilang apa sebaiknya yang harus dilakukan agar kita tidak suuzon. Nah ini susah ini. Apakah infak sedekah teman saya diterima? Diterima atau tidak hanya Allah yang tahu. Tapi berdasarkan ayat ini, orang yang berinfak kalau hatinya rusak, tidak akan diterima, kata Allah. Sukarela, apalagi terpaksa. Oke, jadi kalau ditanya diterima atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan ayat sesuai tidak diterima kan gitu ya. Oke. Tapi yang bersangkutan cuma Tuhan yang tahu. Tapi ayat bicaranya seperti itu. Oke. 1. 2. Bagaimana kita kalau punya teman kayak gitu?
Kalau sedekah itu suka cerita, pengennya dipuji, tapi kalau di depan orang bilangnya biasa aja. Itu gimana Ustadz? Itu namanya pencitraan. Pencitraan itu gayanya siapa? Gaya munafik. Allah bilang apa? Jaga jarak. Kalau ada orang munafik apa kata Allah? Jaga jarak. Berarti jangan berteman dekat. Ojo. Ojo, 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 ojo cedak-cedak karo menungso niki. Ojo cedak-cedak. Ya. Boyo iki, boyo. Buaya. Buaya. Ya, buaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah mengontrakkan rumah kepada orang non-Islam berdosa? Tidak berdosa. Nanti yang belanja di warung ibu non-Islam susah juga kan? Tat, saya punya warung tapi orang non-Muslim beli, gimana? Tolak atau terima? Terima. Rumah dikontrak non-Muslim? Terima. Hah. Ya, enggak apa-apa. Kalau ada non-Muslim nyewa rumah, tat dia melihara anjing, gimana? Ya besok dibersihin kalau dia sudah pindah, ya dinding-dindingnya dibersihkan. Takut dijilat kan? Ya dibersihkan. Itu namanya apa ya? Ya namanya kalau dapat untung ya ada efeknya kan gitu ya. Ya masa mau untung terus gitu kan, enggak ada efeknya. Ya sudahlah. Oke? Boleh. Bapak Ibu punya warung? Terus ada orang non-Muslim beli? Boleh. Bapak Ibu Gokar, Gojek, Grab, apa lagi namanya? Terus yang mesan customernya non-Muslim. Namanya misalkan Samuel Christopus Colombo gitu kan ya. Ya misal. Gambar DP-nya salib misalkan begitu ya. Terima, jangan tolak non-Muslim, tolak. Enggak gitu. Terima. Bahkan kalau ada non-Muslim butuh bantuan, bantu. Kalau tetangga Bapak Ibu non-Muslim, Bapak Ibu pulang dari luar kota, ngasih hadiah ke tetangga, kasih. Paham Bapak Ibu? Itu ajaran Nabi kita seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di masjid kampung saya ada pengajian rutin tiap bulan sekali. Selesai dakwah dilanjutkan pembagian bantuan sembako untuk kurang lebih 10 orang. Dengan cara dipanggil satu persatu maju ke tengah jamaah setelah ngumpul dikasihlah sembako. Dan sembako dari infak atau dari warga yang mau nambah sedekah. Aku miris kasihan dipanggil ke depan kayak diremehkan. Bagaimana adab mengasih bantuan menurut Islam Ustadz? Sebenarnya betul Bapak Ibu. Sedekah terbaik itu tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maksudnya gimana itu? Diem-diem. Sembunyi. Kadang kalau dipanggil satu. Saya jujur dulu pernah kan kita Bapak Ibu ya. Jujur Bapak Ibu dari pojok ruangan itu saya melihat dalam hati saya begini. Sebenarnya kasihan juga melihat mereka dipanggil kemudian ya dilihat banyak orang sebagai orang tak mampu. Paham Bapak Ibu ya sebenarnya. Benar Bapak Ibu, saya pernah berpikir seperti itu. Lebih baik yang hadir itu misalkan ya sudahlah kita aja terus khusus orang yang kita anggap lebih susah mungkin kita kasih budget materi tapi semua kita kasih sembako, bagus ya. Jadi semua dikasih sembako tapi kita bedain. Orang-orang maaf ya, orang-orang miskin kita masukin amplop dalamnya gitu ya. Jadi enggak sama gitu loh. Bagus itu Bapak Ibu. Semua kita siapkan bingkisan. Jadi semua harga diri terjaga. Paham Bapak Ibu ya? Harga diri terjaga. Betul Bapak Ibu. Tapi kembali kepada masing-masing. Tapi saya pribadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melatih agar ikhlas dalam bersedekah? Bagus. Melatih ikhlas dalam sedekah itu, 1, sedekah terus. 2, sedekah ke orang yang kita nggak dapat untung.
3, kesedekah ke orang yang membutuhkan. Maaf Bu, maaf ya. Ini yang ketiga nih, maaf Bu ya. Dulu, saya tuh enggak punya motor. Ada bapak-bapak wakaf motor. Saya tuh enggak punya motor, ada yang wakaf. Setiap saya pakai motor itu Bu, saya mendoakan yang wakaf itu. Ya. Dan dalam agama kita, kemana motor saya bawa, yang ngasih dapat pahala, betul? Ya. Ya pasti yang lain juga begitu Bu, mendoakan kebaikan, gitu loh Bapak Ibu. Pernah nggak kita itu tukang parkir kita lebihin? Ya enggak semua sih, tapi ada tukang parkir tuh langsung mendoakan kan gitu ya. Lancar ya Mas ya rezekinya, kadang kan kalau hujan tuh kita dipayungin kan gitu ya. Dilebihin, kita lebihin cuma 2.000 atau 3.000 kita kasih 5.000 kan gitu ya. Itu senang Bapak Ibu. Kasih ke orang yang membutuhkan. Itu sangat betul Bapak Ibu, ngefek ke kita agar ikhlas. Ya. Ya, masih banyak sebenarnya contoh Bapak Ibu saya mau sampaikan, tapi takut nanti jadi ya. Ya, masih banyak lah, tapi kalau saya sampaikan nanti takut yang sudah ikhlas jadi riya, jadi nggak mau saya sampaikan. Jadi agar ikhlas terus sedekah. Yang kedua, sedekah yang kita tidak pribadi dapat untung, kita nggak dapat untung. Yang ketiga yang membutuhkan. Orangnya betul-betul membutuhkan. Ibu, karena orang ini banyaknya, tidak semua, banyaknya itu akan mendoakan kebaikan. Apakah berharap balasan Allah berarti tidak ikhlas? Ikhlas. Dalam ilmu fikih, ikhlas itu termasuk berharap surga, berharap dibalas oleh Allah, itu dalam ilmu fikih. Tapi betul, dalam ilmu tasawuf, ikhlas itu cuma mengharap wajah Allah. Jadi tidak disebut ikhlas kalau pengen surga, kalau tidak disebut ikhlas kalau pengen pahala, itu dalam ilmu tasawuf. Ya. Dalam bab ini saya lebih ke ilmu fikih. Jadi berharap surga itu ikhlas, berharap pahala itu ikhlas, dapat balasan Allah itu ikhlas, saya pribadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu, mohon maaf banyak salah dan kurang. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir offline maupun online. Mohon maaf karena pasti banyak salah dan kurang. Nanti ditutup oleh pembawa acara. Insya Allah kita bertemu di Selasa yang akan datang. Jaga kesehatan karena banyak yang sedang sakit gitu ya. Karena rupanya hujan dan angin ini itu membawa efek yang bisa baik, bisa tidak baik. Saya kemarin dengarkan itu. Jadi tolong jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Tolong jaga kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.